Pokoknya ada Habib amplop, Gus amplop, Kiai amplop, Ki Haji amplop, Profesor Dr. LC amplop yang pernah nerima duitnya kekuasaan ini, maka diem dia. Mau runtuh negeri ini di depan hidungnya, pasti akan diam mulutnya. Nggak peduli mau Habib, mau Gus, mau Kiai. Coba ingat-ingat, pondok mana, Kiai mana, Habib mana, Gus mana yang pernah pondoknya, rumahnya didatangi oleh mungkin ya menteri, wali kota, bupati, politikus yang pernah didatangi. Kalau boleh spesifik, yang pernah didatangi Ahok misalkan ya, atau siapapun lah yang pernah didatangi kekuasaan dan pernah nerima uangnya, nerima amplopnya, pasti jegidek mata nih, pasti mingkem cangkemnya. Cangkem warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Hari ini hari Senin 8 November 2021, jam 6:08 di kantor GN Malang. Alhamdulillah, nanti siang ba'da duhur kita mau berangkat ke Jakarta. Ya seperti biasa bikin konten, mudah-mudahan memberikan sumbangsih ya, atau suplemen batin, atau vitamin jiwa, atau asupan gizi pikiran ya, politik ya, ngobrol politik, ngobrol kekuasaan, mengkritik kekuasaan. Sekarang ini mahasiswa sudah turun, rakyat turun, mak-mak turun, buruh turun, semua turun ya. Yang tidak turun jongos, yang tidak turun itu penjilat, yang tidak turun itu yang sudah merasa pernah makan duitnya, pernah nerima amplopnya, nah itu baru diem. Bisa Gus, bisa Kiai Haji, bisa Profesor Dr. LC, bisa Habib ya, pokoknya ada Habib amplop, Gus amplop, Kiai amplop, Ki Haji amplop, Profesor Dr. LC amplop yang pernah nerima duitnya kekuasaan ini, maka diem dia. Mau runtuh negeri ini di depan hidungnya, pasti akan diam mulutnya. Nggak peduli mau Habib, mau Gus, mau Kiai. Coba ingat-ingat, pondok mana, Kiai mana, Habib mana, Gus mana yang pernah pondoknya, rumahnya didatangi oleh mungkin ya menteri, wali kota, bupati, politikus yang pernah didatangi. Kalau boleh spesifik, yang pernah didatangi Ahok misalkan ya, atau siapapun lah yang pernah didatangi kekuasaan dan pernah nerima uangnya, nerima amplopnya, pasti jegidek mata nih, pasti mingkem cangkemnya, cangkemnya mingkem, matanya pura-pura picek, kupingnya pura-pura budek. Kenapa? Karena perutnya sudah mengalir darah uang subhat, uang haramnya. Jadi akidahnya, kedaulatannya udah tergade. Jadi nggak bisa ngomong. Sakjane aku sumpek delok negeri, aku seakan lihat rakyat ini, lihat umat jamaah. Tapi opo yo? Aku nggak enak. Cangkemmu mari badok, cangkemku mari badok duwike. Wetengku warak mari jeglak nguntal duitnya gimana ya. Nah, jadi ada Gus, ada Kiai, ada Ustadz, ada Habib yang memang sudah tergadai mentalnya, tergadai imannya, tergadai kedaulatannya. Jadi mingkem, mencep. Mau rakyat lapar nggak peduli, urusan setan. Itu namanya Gus bangsat, Habib bangsat, Kiai bangsat, Profesor Dr. Haji bangsat. Kenapa? Karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan umatnya, rakyatnya, negerinya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman, itu tadi hanya intermezzo, itu tadi hanya jamu ya, secangkir kopi pahit ya, mukodimah. Ini aku mau baca tulisan ini. Seperti biasa, beliau ini bagus tulisannya ini ya, M. Rizal Fadilah. Baca tulisan ini sudah viral, biasalah ya,
presiden, mau ormas, mau apapun dikritik itu biasa gitu loh. Bukan terus makar anti NKRI, makar anti Pancasila, itu tidak ada seperti itu. Biasa dikritik itu. Alhamdulillah. Saya baca ya, ini ada artikel bagus teman. Judulnya Jokowi tumbang oleh menteri-menterinya. Tumbang secara nilai. Belum tumbang secara orangnya, secara jabatannya, tapi minimal tumbang secara nilai. Ya, tumbang secara postur tubuh, nilai diri. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, pertama, Risma, Menteri Sosial yang emosional, kemana-mana memimpin dengan manajemen marah-marah, sehingga menimbulkan kritik tajam. Tak pantas menjadi Menteri Sosial dengan modal jiwa asosialnya. Akting sinetron sapu-sapu sebagai model teladan jadi bahan tertawaan, malah menjadi pertanyaan akan kondisi kesehatan. Risma sama-sama kita tahu ya kan, jadi polantas, ngatur lalu lintas, nyapu-nyapu, marah-marah. Subhanallah ya. Nah itu ya sudahlah, namanya acting ya, namanya. Jadi rezim ini dipenuhi oleh pejabat-pejabat yang jiwanya itu hanya entertain, hanya infotain, nggak ada lagi sudah. Oke ya, monggo yang masih pendukung Risma, monggo taklid buta sama Risma ya monggo. Saya ngomong bebas, aku bukan orangnya siapa-siapa, aku rakyat yang merdeka, yang bebas ngomong apapun, dan aku pertanggungjawabkan dunia dan akhirat gitu. Dan kalau aku jadi Risma nggak masalah, dikritik sepedas apapun, nggak masalah, kritikan itu sehat. Sekarang ini dikritik, lapor, penjara. Allahu Akbar. Bahkan ormas sekaromah dan sebesar NU itu bisa memenjarakan orang hanya gara-gara kritikan. Padahal ormas sekaromah, karomahnya sudah nyundul langit seperti NU, itu harusnya nggak akan luntur karomahnya hanya gara-gara dikritik. Ini enggak, hanya gara-gara ngeritik bisa menjarakan orang. Masya Allah. Jadi remeh ya. Oke, itu Risma ya, subhanallah. Keren ini materi ini. Yakut, Menteri Agama, terus bikin gaduh kepada umat beragama. Menteri Agama, tapi selalu bikin gaduh antar umat beragama. Beragamanya Islam, tetapi mengganggu ketenangan umat Islam. Dari rencana afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, doa semua agama, pengakuan agama Bahai, hingga Kemenak hanya untuk NU, dan menggandeng kiai sesat ke Mabes Polri. Umat resah dan mengkritik habis. Menteri Agama tak faham bagaimana mengayomi umat beragama. Premanisme dibawa ke ruang kementerian. Yakut. Ini aku baca, yang nulis M. Fadilah, pengamat politik, kalau nggak salah dari Bandung. Apa? Lapor lagi, pencemaran nama baik. Heran aku. Kapok mentale. Lapor. Pencemaran nama baik. Tempe mentalnya. Apalagi Nadiem Makarim. Ini tak selesaikan dulu, kok masih ada yang ganjel kayaknya ya. Iya, kan memang iya, gaduh kan. Menak ini sudah ganti berapa kali nih ya, gaduh terus. Dan anehnya itu umat Islam yang benar-benar diobok-obok itu tidak karu-karuan, itu umat Islam. Heran saya. Ya sudahlah, memang sekularisme, liberalisme kan memang sekarang sudah menguasai dan mencengkeram ya. Ibu Pertiwi, ya udahlah. Oke, next. Sekarang apa lagi? Nadiem Makarim, pengusaha ojek online yang dikatrol jadi menteri pendidikan, ternyata tidak menunjukkan kualitas menteri terdidik.
dunia akademik diacak-acak tanpa makna kampus merdeka, liberalisasi dengan membuat roadmap menjadi agama, menjauhi agama, dan terakhir membuat aturan yang membuka peluang seks bebas dan proteksi LGBT di perguruan tinggi. Nadiem menjadi Menteri Pendidikan yang dipaksakan untuk memenuhi mau-maunya Jokowi. Awal dianggap banyak potensi, namun prakteknya impotensi. Dunia pendidikan nampaknya bukan bidangnya, bobot akademis tak menunjang. Jadi benar judulnya, Jokowi tumbang nilai postur dirinya oleh menteri-menterinya. Allahu Akbar. Kalau aku jadi menteri pendidikannya, nggak apa-apa naik kijang butut, ya, nggak apa-apa rumah sederhana, nggak apa-apa nggak punya ruang kerja miliaran. Yang penting guru honorer makmur semua. Yang penting guru honorer rakyat merdeka semua, sejahtera semua. Yang penting sukwan merdeka semua, sejahtera semua, bahagia semua. Bahkan gak ada salahnya walaupun aku jadi menteri agama kayak menteri pendidikan kayak seandainya aku, ya, nggak masalah nggak makan gajinya, selama masih ada guru honorer yang kelaparan, selama masih ada guru sukwan pengajar yang rumahnya masih ngontrak, yang betul-betul susah hidupnya, maka haram hukumnya aku makan gajiku. Udah sama-sama gini nggak perlu pendidikan, wong dah hafal Pancasila aja bisa jadi duta Pancasila, ya kan? Sekarang kan bolak-balik sekarang ini hukum ini, ya, yang LGBT aja bisa jadi duta apalah akhlak misalkan, ya kan? Ya coba aku nggak tamat SD kalau sama-sama gini jadikan menteri, coba. Ya, haram, kesederhana, haram hukumnya makan gaji kalau masih ada guru honorer, guru sukwan, guru ngaji, guru agama yang hidupnya mengenaskan. Haram hukumnya aku makan gajinya. Lebih baik hidup susah, hidup sederhana, tetapi guru sukwan makmur semua. Ini kalau dengar kata-kata seperti ini, pasti ini kalau nonton ya, Nadine Makarim atau Menak itu kalau nonton pasti mencep lambene, gitu aja. Atau Cebong atau Buzzer kalau nonton video ini, pasti gitu. Karena aneh gitu loh. Kalau ngomong tulus, ikhlas, tanpa pamrih, mesejahterakan rakyat, mesejahterakan guru honorer, itu aneh bagi mereka. Yang ndak aneh itu jeglak warak wetenge dhewe sampai bledos buar, itu baru nggak aneh bagi mereka. Gitu. Sesuai kok kudu ya, ini handphone ini kalau tak torkop keren ini ya. Oke, yang ketiga, Menteri BUMN Erick Thohir, pengusaha yang membangkrutkan banyak BUMN. Karya BUMN dijual-jual meski atas nama pemerintah. Negara dijadikan lapak usaha, terendus usaha pribadi masuk di kementerian yang dipimpinnya. Meski dibantah, namun rakyat tidak percaya. Di era pandemi yang menyengsarakan rakyat, sempat-sempat mencari keuntungan berbisnis kesehatan, konon bersama menteri lain. Inisialnya LBP. Ini aku baca. Oh, nanti kena delik aduan. Wah, nanti dilaporkan pencemaran nama baik. Ini sudah viral, ya. Dan sekarang itu sudahlah, menteri, sudahlah. Jangan kalau dikritik gini lapor, ya kan? Nggak akan ngurangi rekeningmu, nggak akan ngurangi kehormatanmu, ya. Sudahlah, mencemarkan nama baik, introspeksi. Jangan-jangan nggak usah dicemarkan, namamu sudah nggak baik. Ya, ini mencemarkan kehormatan, introspeksi. Jangan-jangan nggak usah dicemarkan pun kalian sudah nggak punya kehormatan. Coba kalau nggak percaya, nggak usah protokoler, coba jalan gitu ke pasar atau kemana gitu, nggak usah protokoler coba. Kalau mau tahu betapa neknya rakyat, lihat kalian ini. Hampir semua menteri Jokowi tidak berprestasi, bahkan bermasalah. Menteri Keuangan menjadi Menteri Perhutangan, Menteri Perdagangan menjadi Menteri Pengimporan, Menteri Meddes PDD
tidak menyejahterakan desa, malah diduga jual beli jabatan Kemendes PDDT. Jokowi salah memilih atau memang tidak bisa memilih. Oligarki faktanya menjadi pengendali dari kekuasaan. Desakan rakyat agar menteri mundur atau dimundurkan mesti disikapi presiden. Presiden harus bermusyawarah dengan oligarkinya yang dipastikan susah atau serba salah. Menteri mundur berefek domino, menteri dimundurkan memunculkan perlawanan. Gonjang-ganjing di kabinet Jokowi akan semakin kuat. Memang yang terbaik sebagai solusi adalah presidennya yang mundur sehingga dapat di atas secara menyeluruh pemerintahan. Kembali ke relnya yang telah jauh melenceng. Jokowi yang bertahan hanya melanggengkan kebangkrutan, korupsi, bahkan penggerusan ideologi dan konstitusi. Ulah para menteri membuka peluang kepada Jokowi untuk lebih cepat tumbang. Jalan semakin terseok-seok dan berat bertahan hingga akhir masa jabatan. Analisis politik dari kebangsaan, Bandung 6 November 2021. Jadi kalau aku simpel, rumusku simpel. Alam berserta ekosistemnya ini ya, sunatullah, ini rumusku ini ya. Jadi Allah menciptakan bumi, angin, tanah, udara, kerikil, pasir, debu, ya kan, apalagi oksigen, CO2, planet, galaksi, atmosfer. Allah menciptakan semua gunung, laut ya, dan semuanya ini itu sudah melalui mekanisme yang harmonis ya, sudah melalui ekosistem yang apa ya, yang tidak ada yang saling berselisih gitu loh. Maka hidup ini kalau sebenarnya sesuai fitrahnya, sesuai realnya, maka nggak akan ada masalah. Gitu saudaraku, intinya begitu. Jadi kalau presiden itu apa adanya, menteri apa adanya, nggak ada yang dibohongi, nggak bohongi rakyat, nggak bohongi diri sendiri, nggak mengkhianati rakyat, nggak mengkhianati diri sendiri, ya kan? Apalah istilahnya, lempeng lah hidupnya ya, lempeng jabatannya, maka nggak akan ada konflik, nggak akan ada masalah, nggak akan ada perpecahan. Itu rumusnya, itu rumus baku, kimiawinya baku, seperti itu, senyawanya baku, kurang lebih seperti itu. Kalau rakyat sejahtera, rakyat makmur, walaupun presiden dan menterinya hidup pas-pasan, coba bayangkan, bisa nggak Anda bayangkan betapa karomahnya negara ini? Coba, rakyatnya kaya semua, justru presiden dan menterinya hidupnya sederhana. Kira-kira gimana? Ayo kita balik kira-kira. Kiamat nggak? Rusuh nggak? Ribut nggak? Ricuh nggak? Enggak. Rakyatnya makmur, sejahtera. Coba, keren nggak? Rentenirnya nggak ada, ribawinya nggak ada. Rakyatnya pakai mobil Alphard, presidennya pakai mobil apa, di bawahnya Alphard lah, Avanza misalkan. Keren nggak? Bisa nggak? Rakyatnya Alphard, presidennya Kijang, menteri pendidikannya Kijang, gurunya Alphard. Jatuh nggak nama menteri? Jatuh nggak kehormatan menteri? Jatuh nggak martabat menteri? Enggak. Yang ada semakin membumbung, bahkan bangsa malakut, bangsa malaikat takjub lihat Indonesia ini. Hidup ini sederhana. Nggak peduli profesor, doktor, S3, mau menterinya apa leh, pendidikan apa leh. Nggak usah profesor, doktor, menteri pendidikan, menteri agama, presiden, apapun, nggak usah profesor, doktor, tamatan SMA, tapi rakyatnya sejahtera, utang nggak punya, harga diri punya. Keren nggak? Keren. Apa? Kamu lihat video ini pasti dalam hatimu, Gus Nur gendeng, Gus Nur senting, Gus Nur edan gitu ya. Iya, memang aku edan. Edan bagi kalian yang kenyang makan duit rakyat. Atau mungkin kamu berpikir begini, aku ini mencoba menjelajahi pikiranmu. Kamu mungkin mikir gini, alah Nur, coba kamu di sini, kamu jadi aku, kamu jadi menteri. Mungkin gitu ya. Belum tentu kamu bisa menerapkan apa yang kamu omongkan. Kadang-kadang manusia itu teman, apa ya, kursi empuk, jabatan, duit itu memang kadang-kadang bisa selesai urusan nilai moral tuh ya.
jabatan, uang, gelar, titel itu kadang-kadang masih jadi nilai standar ya untuk mengukur akhlak gitu ya, untuk mengukur nilai moral manusia itu kadang-kadang alah siapa sih, siapa, Nur, wedus Nur, nggak sekolah, wedus Nur, nggak tamat SD, wedus Nur, bukan partai, bukan politikus, siapa wedus Nur, khilafah, gitu ya, betul, dia nggak sadar bahwa dirinya itu Profesor Dr. LC itu, tapi dia udah nggak punya harga diri itu, dia nggak sadar gitu. Terus dia ngelantur lagi. Terus ya cukup ya teman ya, anggap saja secangkir kopi. Ulah aku jadi presidennya, kalau aku jadi menterinya. Aduh, kritikan model apa? Bukan hanya teori, apa sih dikritik itu ruginya? Gus Nur dajjal, yang penting aku bukan dajjal kan gitu. Gus Nur setan, yang penting aku bukan setan, kan selesai. Menjatuhkan harga diri, mencemarkan nama baik. Hidup ini sudah ada rumusnya tadi itu. Senyawanya tadi kan sudah jelas. Kimiawi, senyawa, fitrah, nilai Tuhan itu kan jelas. Kalau hidupmu lempeng, kamu nggak akan bisa dijatuhkan martabatmu. Kalau hidupmu lurus, cara berpikirmu lurus, keputusanmu lurus, martabatmu, harga dirimu, kehormatanmu, nama baikmu tidak akan bisa dijatuhkan oleh siapapun. Gitu loh, rumusnya gampang. Wes, mudah-mudahan obrolannya orang gila, orang sampel, orang gendeng ini mudah-mudahan ya bisa menjadi nilai tersendiri ya, nilai tersembunyi di antara sela-sela debu-debu yang berterbangan. Apalagi ya, bisa menelusup ke relung-relung sudut kolbumu, sudut ruang kering berdebu, sudut kolbumu yang kelabu. Begitu mendengarkan ocehan orang gila ini, wedus Nur ini pagi-pagi ini, mudah-mudahan bisa sedikit leleh ya, kebekuanmu, kesombonganmu itu leleh, yang menjadi nilai mauna, fadilah, karoma, insyaallah. Baik, saya akhiri, mudah-mudahan manfaat ya. Salam sehat, salam berkah, salam sistem. Silahkan ya, silahkan hancur-hancurkan, kenyang-kenyangkan perutmu ya, nikmati jabatanmu, nikmati uangmu, dan biarkan guru-guru sukwan, guru-guru honorer, guru-guru madrasah, biarkan tetap sengsara hidupnya, dan tunggu laknatmu pasti akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.